Father God, we thank you untuk hari ini. Saya berdoa ini waktu yang betul-betul didedikasi oleh umat-Mu untuk datang kepadamu dan mendengar firman-Mu. Dan biar air hidup ini kembali mengisi bait Allah-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami akan melayani sesama dan datang kepadamu melayani Engkau, melayani terhadap Engkau. Anything you want me to do, anything you want us to do, biar kami datang kepadamu and be filled again dengan fresh instruction, fresh understanding, and fresh presence of God. Dan biar setiap kami setelah selesai Bible study ini berjumpa dengan siapapun, kami bisa mengalirkan hadirat Tuhan dari air hidup yang kami minum saat ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amen. Are you ready with your Bible? Okay. We have so many new friends today. Krisola Dewi, and we have Lynn from Bali. We have Odi Waturandang dari Manado. New friends, welcome. Tetap Bible and notes. Alkitab dan catatan ya. Karena catatan itu nggak pernah lupa, sekali kecoret tetap tercoret. Nggak ada delete gitu lah kalau di kertas. Oke, saya mau bagikan kepada Anda hari ini memimpin dari tempat yang berkelimpahan. Leading from the place of abundance. Memimpin dari hidup berkelimpahan. Minggu lalu saya bagikan kepada Anda semuanya bagaimana janji Allah kepada wanita Samaria itu yang 5 kali kawin cerai. Terus yang ke-6 dia tidur sama-sama sama Levan. Tapi Yesus sengaja jam 12 siang di panas terik pergi ke Samaria di sumurnya Yakub untuk ketemu satu wanita yang malu kalau datangnya pagi-pagi sama ibu-ibu yang lain untuk cuci baju, nimba air untuk masak, bla bla bla. Dia sengaja jam 12 siang kepanasan setengah mati di padang gurun itu supaya nggak ketemu dan nggak jadi bahan pembicaraan. But Jesus specially changed his route and ketemu dia untuk merubah kelaparan kehausan dari kepuasan seks dengan laki-laki, dia ubah untuk mendapat kepuasan hidup kekal. Dengan mata air akan terbentuk di batin dia karena menerima Yesus sebagai air hidupnya dia. Sebagai Mesias dia. So di Yehezkiel 47 ayat 1 hari ini. Saya mau bagikan kepada Anda bahwa is the will of God. Bahwa kita semua itu hidup dari kelimpahan hadirat Tuhan. Kita nggak bisa. Ingat ya di Matius 11 ayat 28 sampai 30 di Message Version. Saya jangan keluarin itu lagi. Kalau saya ke situ, hot saya nanti. Are you worn out? Are you tired? Are you burnt out of the religion activity? Okay. Anda capek nggak? Gosong nggak Anda itu? Udah sampai habis tuh bensinnya. Okay. Nah saya dibawa kembali kepada penglihatan Nabi Yehezkiel di Yehezkiel 47 ayat 1. Ini penglihatan Allah kepada Nabi Yehezkiel akan air hidup yang mengalir dari bait Allah di masa depan. Zamannya itu Yehezkiel dibawa ke bait Allah. He was looking forward in the future. Nah future-nya itu di mana? Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang memberi kamu hidup, bahkan hidup kelimpahan. Nah saya mau make it clear and straight. Waktu Yesus ngomong hidup berkelimpahan, kalau Anda iman level 1, selalu konotasinya ke jen, ke cash. Tidak ada urusan sama cash, gak ada urusan dengan hidup materi aset yang berkelimpahan, nothing to do. Okay? Tuhan gak anti kekayaan. Dia yang ciptakan langit, bumi, laut dan isinya. Semua biji besi, semua tembaga, emas kan ada di bumi kan dia yang taruh. But he has no issue with that. Tapi kita tidak disuruh hidup mengumpulkan akumulasi itu. That was not the purpose. Ingat ya, mafia-mafia itu kaya loh. Mereka menguasai semua itu. Masa anak Tuhan mau kepingin kayaknya selevel itu? What is life of abundance yang Tuhan hidupi berikan? Itu bicara kepada saya di Yehezkiel 47 ayat 1. Anda lihat di sini ya, penglihatan ini penglihatan in the futuristic zamannya si Yehezkiel. Dia lihat itu ada bait Allah yang dari pintunya mengalir air, trickle down. Air hidup, ternyata air itu air hidup. Dan terus ngalir sampai menjadi sungai yang terus menerus melebar sungainya. Airnya tuh sampai ngerubah air laut mati. Anda pernah gak ke Israel? Pergi deh ke laut mati. Mati beneran saudara-saudara. Apapun dimasukin ke situ mati saudara-saudara. Dan merubah air laut mati. Kalau bahasa Inggrisnya Dead Sea turn into fresh water. Di bahasa Indonesia kan. Air laut mati berubah menjadi
air tawar. Isinya nanti gurame sama mujair. Oke, ya itu kan ikannya Petrus kan. Menjadi air segar dan tanaman di kedua the bank of the river, di tepi sungainya itu bisa memberikan makanan kesembuhan. So you see di Yesaya 47 ayat 1, you see it on the screen. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Nah yang saya baca lagi sepanjang hari ini itu adalah, Tuhan tanya, fokusku itu apa? Airnya atau apa? Baca lagi. Dan Tuhan bilang, my focus is bringing Ezekiel to the temple. The key is to the temple. Karena kalau nggak ada temple, nggak keluar air hidup. So you need to meet with the temple. So Allah membawa Yeskiel kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan bait suci ke sebelah selatan mezbah. Anda catat ya, sebelah selatan mezbah. In English, to the south of the altar. Nah Anda tahu altar kan? Itu tempat penyembahan, tempat memberikan korban tebusan dosa, korban bakaran, segala macam korban is on the altar. Correct? Untuk masuk bait Allah? Right. Jadi pada waktu kita ngomong mengenai altar di terminologi bahasa perjanjian lama, actually is when we give our life, Roma 12 ayat 1. Offer your body as a living sacrifice. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup ibadah sejati. Correct? Coba Anda buka Alkitabnya deh. Roma 12 ayat 1. Right? Nah, di sini nanti saya akan bagikan kepada Anda that when you go to the temple, itu untuk ketemu siapa? Dan mendapat apa, and then to do what? Nah ini penting sekali, ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Jadi air yang tadi di altar sebelah selatan, sekarang kenceng keluarnya. Sedang orang ayat 3, sedang orang itu pergi ke arah timur, dia pegang tali ukur di tangannya. Nanti ini tugasnya Pas Evelyn, saya mau kasih PR ke dia. Karena dia suka ngukur-ngukur. Timeline, semua diukurin. Ukuran kabel, semua ada ukurannya. Now I want her to measure the temple of the Lord. Ini kekuatan orang melankolis. Nah ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka air yang tadinya keluar dari bait suci dari timur itu sekarang naik sampai ke pergelangan kaki. Do you know, kalau sampai Yeskiel tuh disuruh, ini saya belajar mikir gini karena saya berasosiasi sama orang melankolik loh. Kalau kumpulan saya semuanya sangguin, nggak peduli ini ukuran ini. Bahwa tuh trickle dari tetesan-tetesan air mengalir kecil sampai naik ke pergelangan kaki itu butuh waktu loh. Gak ada air. Anda kalau kamar mandinya masih model kuno tuh yang pakai bak tuh dari Tegel tuh. Habis dikosek tuh kan bisa ngisi air lagi kan. Mau kasih pol tuh kerannya. Tetep dong kan naiknya kan pelan. Itu bisa 1 jam baru sampai penuh lagi kan. Nah it takes slow process to fill again the tub. Bak air. Nah ini si Yeskiel dibawa bolak-balik ke situ. That means nothing comes very fast. Even though it comes from God, doesn't comes fast. Hati-hati dengan kata mengalir-mengalir loh ya. Hati-hati. Mengalir, ada kan langsung gitu, malah keseret kayak orang main apa tuh, olahraga apa yang pakai kapal karet tuh yang gak ada radarnya tuh. Zoom. Enggak. It takes time. Karena air ini spesial. Ayat 4. Dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang udah sampai lutut. Berarti kan dia keluar masuk. Bahkan ada ukuran 1000 hasta. Ada ke timur, ada ke selatan. Now you tell me kalau Tuhan itu gak sangat presisi pribadinya. Jujur ya, orang sanguin gak detail, you know. And we learn that the devil even goes to the detail. Setan tuh perginya ke detail loh. Jadi kita gak bisa syuek, you know man. Jangan syuek. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan nyuruh aku ketiga kalinya ke dalam air itu. Pakai perhitungan kan, sampai 3 aja dihitung, ditulis di Alkitab itu loh, ketiga kali.
Sekarang sudah sampai di pinggang, udah sampai ke waistline. Kalau bahasa King James-nya to the loin. Oke. Coba Anda yang nggak bisa berenang, kalau masuk ke kolam udah sampai ke pinggang, kira-kira Anda panik station nggak tuh? Takut tenggelam kan? And ayat 5 sekali lagi dia ngukur 1000 hasta lagi. Sekarang air udah sampai ke jadi sungai, udah pasti kelelep dia. Dimana aku nggak dapat lagi berjalan. Pasti water trapen ini. Kalau bisa trapen atau you get stuck in. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Okay? Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Either you flow, you swim, or you dive in. Gitu aja. Ayat yang ke-6, lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat? Nah ini Anda mohon perhatikan. Kata lihat di sini bukan lihat pakai mata kasar karena si Yeskiel butuh kacamata plus. Kata lihat di sini, what do you perceive? Di Amplified Bible ditekankan itu, what do you actually understand? Jadi kalau Anda ngomong sama orang bahasa Inggris, do you see it? Did you see it? Kalau lagi baca buku tuh. Bukannya Anda nggak kelihatan, kan baca buku sama-sama ya kelihatan dong. But do you see the perception of God? The writer punya persepsi, kamu lihat nggak? Okay. Hai anak manusia. Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi. Jadi dia dari waktu menjadi sungai, dia keluar. Karena udah gak bisa lagi kecuali dia berenang. And then dia berdirikan di tepi sungai. So saya mau tanya kepada Anda semua. Sebetulnya seperti Tuhan tanya ke saya tadi pagi. Actually ini Bible ngomong apa sih Yeskiel? So I went back all the way to Yeskiel 39 sampai ke 46. What am I talking about it? What is the thing? Ini kan orang Israel. Kalau Anda baca Yeskiel 44 ya. Anda bisa baca di ayat yang pertama. Di Yeskiel 40. Anda buka aja Alkitabnya, it's not in the screen. Okay. Ini bicara mengenai dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan. Pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan aku dibawanya. Nah, ini kalau pakai Amplified Version, of course saya belajarnya cepat sekali gitu loh. In the 25th year of our exile. Pembuangan tuh exile, dibuang. Dalam kurung in Babylon. In the beginning of the year of the 10th day of the month. In the 14th year of the city of Jerusalem. Sekarang ngomongnya Yerusalem itu. The city was taken, Yerusalem diambil, direbut oleh Babel. On that very same day, the hand of the Lord was upon me and he brought me there. He gave me a vision about a city. Kemudian dia sampai ke dalam Yeskiel yang ke-44, terus sampai ke-47. You know what's happening? Allah itu lagi merencanakan ngembaliin umatnya dari Babel tuh pindah lagi ke Yerusalem. Waktu dipindahin itu yang dia bangun adalah Bait Allah. So what is the center point? Bait Allah itu tempatnya siapa? Ya tempatnya Allah, saudara-saudara. Okay? So God is building a new temple. Nah, Bait Allah itu ngelambangkan apa? Bait Allah adalah tempat Allah hadir. You can see it on the screen. Nah, di sini di penglihatan ini, Bait Allah itu apa? Pusat sumber segalanya di dalam penglihatan itu. Everything about the vision is centering on the temple. Okay? And sungai air hidup yang mengalir itu. Saya langsung nembak ini sungai air hidup. Kenapa? Sebab kan di ayat 7 sampai 12 Yeskiel 47 nanti di bawah itu akan saya bagikan. Anda melihat transformasi di mana air ini udah jadi sungai kan. Itu ngelewatin padang belantara. Kemudian masuk ke laut mati. Dan laut mati hidup menjadi air tawar sehingga ada ikan lagi. Sehingga ada kehidupan lagi, tepi sungai kiri kanannya itu sekarang penuh pukat. Berarti kan nelayan ada penghidupan lagi. So saya baru ngerti nih, pada waktu I think 2 Tawari 7:14 ya. Di mana firman Allah berkata, jika umatku yang atasnya namaku disebutkan, kalau mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, aku akan sembuhkan apa? Negeri ini loh, the land will be healed. Ini talking about the land will be healed. Karena laut mati jadi air hidup. So sungai air hidup yang mengalir itu semakin melebar, mengalir melalui padang gurun ke arah laut mati. Menyembuhkan yang hancur remuk. Yuk,
Kalau hidup Anda hari ini sedang bertatap mata dengan saya hari ini, apakah Anda dari ruang tidur atau ruang kerja atau ruang kuliah Anda lagi sendirian atau di library atau di tempat umum atau di ruang tamu Anda, and you are suffering with many things. Jika hidupmu lagi hancur remuk, lagi kering, bahkan mati, semuanya mati, ekonomi mati. Hubungan dengan istri perang terus, perkawinan kayak mati, bisnis mati, whatever it is. God is saying, get into that living water. Pergi ke air hidup itu. Cari tempat di mana air hidup itu tersedia. Karena kau akan menerima nutrisi bagi yang lapar. Dan kamu akan menerima kehidupan bagi semua yang mati. So if you're dead, dry, and broken, and hungry, and famous. Bahasa Inggrisnya famous ya. And dead, virtually dying. Get into that temple because there is the presence of God. Jadi problem apapun, susahnya kayak apapun, listen to me, get back to the temple. Meet the God of the temple. Ketemu Allah dari bait itu. Apakah kita sadar untuk kita selalu hidup kembali ke bait Allah? Do you remember? Nah, seorang pemimpin yang memimpin dari kelimpahan adalah pemimpin yang tidak diburu-buru hidupnya. Maksudnya gak diburu-buru begini loh. Saya ini kesaksian pribadi ya. Saya ini tipe secara bawaan itu udah tipe personality A. Kalau duduk di tes MBTI udah tahu lah. Saya ini orang extrovert, okay? Orang perception, intuition, Ini tipe orang yang kompetensi. Apa-apa tuh diukur pakai kompetensi. Orang gak kelihatan kompetensi, goblok gitu loh. Aku tuh udah stres begitu. Bikin. Gue lakukan sendiri lah. Nah, itulah dahulu kala. Indri Gautama kayak begitu. Dahulu kala. Bersyukur ya. Satu tahunnya Tuhan tuh 1000 tahun manusia. Kalau gak aku udah digantung Tuhan. Sama Evelyn yang mau digantung apalagi Tuhan. Gitu loh. Tinggal dipencet tombolnya gitu loh. Nah, artinya pemimpin yang memimpin dari kelimpahan itu pemimpin yang gak diburu-buru hidupnya itu artinya apa? Kenapa kok aku tulis ini? Artinya seperti ini. Because dulu, kenapa kok saya sebut-sebut MBTI dan personality type A, I'm a red. Kalau Yakub SK katanya red gitu lah, super baja merah. Supirnya bukan mesinnya. Mesinnya itu seng. Dengar baik-baik, okay? Sebab saya itu sukanya kalau lihat problem, jangan kirim problem ya ke Ibu Indri, zaman dulu. Jangan kirim laporan negatif aja. Jangan kasih berita buruk ke saya. Either yang kasih berita buruk itu tak bucek total, okay? Atau saya teriakin, ayo masuk gini, goblok ini aja gak bisa lihat kemana aja. Kayak metelalir. Tahu gak? M16. Dead. Habis semuanya deh. Sekarang enggak. Sekarang slow-mo. Tapi gak FOMO. Nah, kenapa kok sekarang aku bisa pelan-pelan? Karena dulu kan kecepatan. Karena Amsal 19 ayat 2 kan saya udah bagiin ke Anda kan. You want to read? I don't want to live like this anymore. I kapok. Saya benar-benar kapok. Benar-benar ya. Saya sekarang hidup kayak begini. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Biar saya gigih, rajin, teliti. Ada apa. Dengerin. Kalau saya kurang pengetahuan in that area, percuma. Gak akan ada hasilnya. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah kok. Nah, kenapa kok pemimpin yang bijaksana itu, pemimpin yang tidak buru-buru adalah pemimpin yang hidup dalam kelimpahan. Because nomor 1 yang kita lakukan sekarang dengan pengajaran solitude and silence and stillness, I have to go back to the temple first. Aku mesti ke temple dulu. Either temple atau tempeleng, begitu loh. It rhymes, right? Nah, pemimpin yang tidak terburu-buru hidupnya adalah pemimpin yang menjadi bait Allah. Don't you know? 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidakkah kau tahu, Rasul Paulus katakan, bahwa hidupmu udah dibelikan lunas, dan kamu bukan milikmu lagi, that you are the temple of the Holy Spirit, kamu bait roh Allah. So you need to focus on the temple, seek God inside, be still and be present with Him.
Kalau solitude and silence, listen ya, Anda tidak minta jawaban problem. Anda nggak perlu minta mujizat, nggak perlu kasih daftar shopping list. Karena Allah konsisten dengan perkataannya. Sebelum kau berbicara, aku udah jawab. Sebelum kau minta, aku sudah beri. Udah orang-orang yang sangat lugu berkata itu gak usah doa, kan Tuhan udah tahu semuanya. Aduh. Maksudnya, your issue dia sudah ngerti, dia lihatkan Anda kan Anda kan sama saya biji matanya kan nggak jauh juga kan kondisi kamu kayak apa. But he cannot give apa yang kamu minta sampai Anda is with him. Untuk Anda bisa datang kepada dia, you need to be still. Kita pergi ke tempat sunyi, ikut ritme hidupnya Yesus. Kemudian percaya, and then you tell God, Lord, aku berdosa kemarin, aku maki-maki orang, I'm sorry, aku belum minta maaf. But anyway, I come here I am, the way I am. And I need to be with you. Dah, and tunggu sampai dia hadir. Oke? Nah, sebab apa? Because God wants to dwell with you. Allah tuh mau berdiam pada Anda. Aduh, ini kalau Anda ngerti nih ya, Anda langsung konektivitasnya ke Yohanes 14 ayat 21, 23. If you keep my commandment, jika engkau pegang perintahku dan melakukannya, engkau mengasihi aku. Dan karena jika engkau mengasihi aku, Allah Bapa akan tinggal dalam kamu. Dan Bapa mengasihi kamu. Dan aku pun tinggal mengasihi kamu. Dan Bapa dan aku akan tinggal dalam kamu. Now you tell me. Betul bahasanya Yesus itu zaman dia di bumi. Bukankah prophetically is actually fulfilling his own prophecy di Yeskiel 47. Because that living water, the glory of God is living in the temple and coming out of the temple to bless Dead Sea. Jadi sekitar kita ini banyak orang problem. Memang mereka Dead Sea situation. Nah kalau kita ikut-ikut dead, itu semuanya dead dong. Why not you become a living water reservoir? Rather than becoming a dead person like them. Jadilah reservoir, bukan canal. Kalau canal hanya nyalurin. And you don't have anything left. Selang itu cuma nyalurin, tapi kan gak bisa nampung air loh. Untuk menjadi penampung air supaya kamu tidak pernah berkekurangan. Never lead your life out of scarcity, but out of abundance, be a reservoir. That means Anda tetap berkali-kali sehari kayak Yesus, kayak Daud 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Ini jenderal perang loh. Ini raja loh. Ini ayah dari berapa puluh anak, berapa bini loh. Itu kan repot tuh orang itu. Tapi he never say a day that he doesn't like to dwell, to gaze in the beauty of the Lord. Itu alamatnya Daud. Kalau dicari di mana Daud, bukanya Mazmur. Mazmur 62, Mazmur 63. Dia bilang, aku mau curahkan isi hatiku padamu ya Tuhan. I remember the day kita bersama-sama berjalan ke bait Allah. To see the beauty of God. Seorang kuat. Bukan karena kerjaannya jago. Bukan karena banyak masalah dia bisa beresin. Orang kuat because he is consistently, permanently have the same address all his life. The temple of the Lord. Jangan lupa kita ini temple of the Lord. So di Yeskiel 43 saya belajar di sini. Allah tuh mau masuk berdiam di dalam bait Allah. Kayak tadi kan ya Yohanes 14 ayat 21 23. And then saya baru ngerti Yohanes 15 ayat 1a. Allah Bapa pengusahanya Yesus pokoknya kita rantingnya. Rantingnya kalau gak nempel ke pokoknya gak bisa berbuah. Akan kering, dipotong, dibuang. Tapi kalau rantingnya tinggal di pokoknya. Makanya yang ada di pokok masuk ke ranting dong. Makanya ranting bisa berbuah. Karena di luar aku, di luar pokok, ranting gak bisa ngapa-ngapain. What is telling you? It's a life of intimacy, of loving union. Tinggal bersekutu di dalam bait Allah bersama Allah. Kayak tuh waktu pertama kali ngajar suatu silence, saya cuma kasih pewahyuan satu loh. Being with Jesus. Saya kan nyanyi waktu itu. Bersamamu Bapa. Itu kata-kata dalam loh. Bukan lagi ngerjain pekerjaan Allah Bapa di bumi. Being with God. Si Pastor Evelyn ngomong, dancing with God. How can you dance with God when you are somewhere else and he is somewhere else? Gak mungkin dong.
Okay. Kalau mau dancing with God, ya you're holding the pribadi. You're not talking about your problem anymore. Nah, lihat di Yeskiel 43. Ayat yang kelima dan keempat dan kelima. Kita melihat di sini, bait Allah itu tempatnya siapa sih? Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh, bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. My goodness, Yeskiel ketemu kemuliaan Tuhan. And bait suci itu tempat siapa saudara-saudara? Kemuliaan Tuhan. If you have the glory of God, then there will deliver air hidup, living water will trickle, will flow from it. Nah, kita belajar juga di bait Allah itu ada kemuliaan Allah kan. Nah, siapa yang bisa melayani kemuliaan Allah ini? Kita lihat di Yeskiel 40 ayat 46. Who can live and draw near to that temple? Siapa? Yeskiel 40 ayat 46 and Yeskiel mana tadi? Hey. Karena saya tadi belajarnya pakai Amplified Version Bible, so mata saya mesti gitu loh. Yeskiel 44 ayat 15 juga ya, 15-16. Siapa yang bisa melayani di bait suci? Aduh, ini kalau ngomong kegilaan Israel, murtad itu gila-gilaan. Look at this. Yeskiel 40 ayat 46. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mesbah. Mesbah itu bahasa Inggrisnya altar. Anda udah biasa altar call kan? Kalau Anda maju altar call, you actually giving your body as a living sacrifice. Jangan kalau udah memberi terus hidupnya balik lagi ke hidup lama. Menghadap ke utara bagi imam-imam bertugas di altar itu, mereka adalah Bani Sadok. Keturunan keluarga Sadok. Ini imam semua. Dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Nah, Anda lihat ya, catatan saya sih kemarin saya koreksi itu, saya kasih tanda kutip, saya kasih bold letter tuh. Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Anda kalau dengar kebaktian pasti gedung ibadah kan? No. Bahasa Inggrisnya nih biar jelas nih. And the north facing chamber as for the priest, there's no English, who maintain the altar. These are Sadok's descendant, keturunan Sadok, keluarga Sadok. Who as descendant of Levi, mereka keturunan Bani Lewi, approach the Lord to minister directly to him. Ini gak ada hubungannya dengerin saya khotbah sebetulnya. Habis Anda dengar saya khotbah, Anda mesti punya time alone with him where you minister directly to him. Anda mesti ngelayani Tuhan. Saya tuh bertobatnya yang gila-gilaan tuh ya. 5 tahun yang lalu. It's because I was a burn out machine. I was leading from empty. Saya ini mimpin gereja dari tangki kosong. Okay? Now, di Yeskiel 40-46 bagian bawah itu Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan ibadah pribadi terhadap Tuhan one on one. Nah, ini pernyataan jelas, ini Peter Scazzero ngomong kayak gini nih. Ini adalah pernyataan jelas bahwa pekerjaan utama dan pertama bagi kita sebagai pemimpin kerajaan Allah di bumi ialah melayani ketuhannya, bukan kekerjaannya. Saya mau ulangi lagi. Inilah pernyataan jelas bahwa pekerjaan utama dan pertama bagi kita pemimpin-pemimpin kerajaan Allah yang ada di bumi adalah melayani ketuhannya, bukan kerjain pekerjaan Tuhannya. When I preach, I'm doing the work of Jesus, for Jesus. Kalau saya doain Anda, doain orang sakit, besok I'm doing the work for Jesus. Pada waktu Anda ngomong memimpin dari kelimpahan, you need to come and minister to God. Itu Anda mesti punya. Nah, kita lihat Yakobus 4 ayat 8. Ini waktu saya baca Yeskiel 40-46 atau Yeskiel 44 ayat 15 dan 16. Oke. Ini dikatakan di sini bahwa mendekatlah, kalau bahasa Indonesianya, Bani Sadok yaitu keturunan Bani Lewi, orang-orang Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel lagi sesat daripadaku, mereka yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku.
untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah, demikianlah firman Tuhan. Jadi ini yang ketemu muka ke muka gitu loh. Oke. Nah, saya ingat langsung Yakobus 4:8, makanya ya Tuhan juga ngundang kita, kok susah banget kita ngalami ini. Nah, kenapa kok kita malas mendekat pada Allah? Padahal dia ada undangan ke kita. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. My God, ini satu kalimat atas sudah bikin kita sadar lah. We have been misled, we have been derailed. Kita udah keluar jalur track, kita udah keluar, kita udah drifting away from Him. Karena kita melakukan banyak pekerjaannya Tuhan, but we don't come near to be with Him. Being with Jesus-nya gak ada. Padahal kan itu mengisi kembali. Kalau enggak kan baitnya gak ada air hidup. Mau disalurin di dalam kita dan melalui kita bagaimana ke orang lain. Ke andanya gimana? Karena gak terima apa-apa dong. Nah, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Lihat ini kalimat berikutnya. Waduh. Tahirkanlah tanganmu. Tahirkan itu kalau bahasa perjanjian lama pakai hisop. Pakai hisop itu daun yang dipakai untuk mercikan darah. Yang taruh di ambang pintu orang Israel tuh. Sucikan, murnikan pekerjaan tanganmu. Ini motivasimu apa kerjaanmu? Hai kamu orang berdosa. Dan sucikan hatimu. Hai kamu orang mendua hati. Nah Anda itu melayani itu. Saya banyak sekali gereja-gereja di masa pandemi ini PSBB. Where kita mesti melakukan social distancing, physical distancing. Duduk di restorannya jauh-jauh, ke banknya kemarin saya mesti jauh-jauh sama saya punya sekretaris. Mau ngomong semua satu ruangan jadi denger kan. Udah gitu tutup pakai masker. Udah gitu pakai face shield. Mau denger bagaimana. Pakai garpu tala juga gak ketemu tuh kuncinya tuh gak tuh. Saya bilang sama pegawai banknya, buka dong maskernya kan kamu pakai face shield gitu loh. Kalau nyembur ke plastik itu gak mungkin ke saya. Kecuali face shieldnya bolong gitu loh. Nah waktu kita malas mendekat kepada, kalau sampai Allah mesti ngundang kita kembali. And dia bilang, gue nih mau deket sama kamu. Tahu gak kenapa? Hati kita mendua loh. We have split heart. Kamu hanya bisa menyembah Tuhan atau Yesus atau Mammon. Udah gitu aja deh. Oke. Nah waktu kita mendekat pada Tuhan, and you can see the screen now. Waktu kita mendekat pada Tuhan untuk melayani pribadinya Tuhan. Itulah solitude and silence and sabat. You are serving God, the person God. Dan Anda menghidupi kehidupan dengan persekutuan intim bersama Dia. Loving union with God. Itu bahasanya Peter Scazzero di Emotionally Healthy Spirituality. Dan kalau Anda balik ke temple dan Anda bertemu muka ke muka dengan kemuliaan Allah dan air hidup datang dari Tuhan ke Anda, dari Anda nanti ke orang lain. Ke Anda hari ini dari saya. Kita bisa melayani umatnya Tuhan dari kelimpahan hadiratnya akibat persekutuan intim saya bersama Dia. Otherwise I'm an empty tank, hanya buat apa suara saya keras-keras, but there is no living water, there is no presence. And kita gak bikin presence of God and the anointing because we sing loud. Bahasa rohnya kenceng-kenceng sampai tadi suara putus. Kemudian bahasa rohnya keras-keras, lompat-lompat, geter-geter. Nanti kita pegel encok musik kesinse, So sebagai pemimpin kerajaan Allah di bumi, kita diberi job description oleh Allah Bapa. God has a job description for the Levite, untuk orang Bani Lewi. Bukankah kita orang Lewi zaman perjanjian baru ini? Imamat rajani kan kita. So we are the Levite. Nomor 1, the job description that God give us and for that we get paid. Ini perkataan Peter Scazzero. I really like it when I heard this. And for this purpose, for this job description he describe you get paid for this. Jadi aku ini dapat gaji, boleh ngambil gaji. Asal ini job desk-nya ini dilakukan. What is the job desk? Yang pertama dan utama. To seek His face and be where He is. Mencari wajahnya dan berada bersama Dia. So Ibrani 11 ayat 6 sekarang make sense. Aku dulu juga khotbahnya berapi-api. Gue kayak banteng khotbah ini. Cuman I don't have the substance gitu loh. Now I got the substance. Tetapi tanpa iman gak mungkin orang berkenan pada Allah. Without faith we cannot please God. Enak ya bahasa Inggrisnya ya.
Sebab barang siapa, anybody, mau tukang becak, mau jamu, mau tukang masak saya, mau Indri Gotama, mau Pak Evelyn, mau Ibu Esther, mau Ibu Carol, mau Pak Pendeta Michael, it doesn't matter. Sebab if any one of you berpaling kepada Allah, turn your heart back to God, meaning what? Go back to the temple. Bait suci itu bicara mengenai tempat tinggal Allah. So is we talking about the person who lived dong. Correct? Nah, balik ke Allah karena yang tinggal di dalam bait Allah itu Allah, gitu. Makanya namanya bait Allah. And you need to believe bahwa Allah ada. Bayangin loh, tadinya Yeskiel tuh lihat bait Allah kosong. Ini dalam perencanaan Allah untuk membawa pulang orang Israel keluar dari Babel kan setelah 70 tahun. Bait Allahnya kosong. Kemudian di Yeskiel 43 kemuliaan Allah ngisi kan. Dari situ Yeskiel 47 dia baru lihat ada air keluar. Allahnya mesti ada dulu baru air hidupnya keluar. Dan bahwa Allah memberi upah kepada semua orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Tuh hurufnya tuh kuning gede-gede tuh. Anda lihat gak tuh? Sungguh-sungguh cari dia. Nggak bisa bilang. Kalau Anda colorblind, I believe in the name of Jesus you'll be healed. You'll be color free. Okay? Nah saya kutip bahasa Inggris ya. And without faith it is impossible. It is impossible to please him. Karena faith itu, dengerin ya, mata uangnya hidup ini adalah waktu. Correct? Saya mau ubah. The commodity daripada hidup ini adalah waktu. Currency-nya, mata uangnya adalah faith. Jadi Anda kalau mau hidup dalam waktu yang Tuhan berikan tanpa iman, you cannot use the time wisely. Nggak mungkin. Okay? For whoever will draw near to God, siapapun yang draw near to God. Tadi Yakobus 4 ayat 8 bahasa Inggrisnya apa? Draw near to me. Kalau King James, draw nigh to me and I will draw nigh to you. Don't waste your time deketin problem terus, deketin masalah, udah tahu Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Draw near to God, whoever draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Do you listen this? Semua Anda dan saya yang melakukan solitude and silence, Tuhan akan upahi kamu. So dari mana saya bisa hidup mendapat upah? Bagaimana saya dibayar sama Tuhan? If I do solitude and silence. Karena aku mengisi kembali di hidupku dengan kemuliaan Allah, being with Him and dipenuhi dengan hadirat Allah. And only when the presence of God is in, sickness, penyakit dalam tubuh ini akan hilang. Baca aja Roma 8 ayat 11 kalau nggak percaya. Nah satu guru yang sudah tidak ada, in a very old age he was invited, namanya J. Oswald Sanders. I have the book here. J. Oswald Sanders. Kalau Anda a true blue Bible teacher, you are a lover of God. Nggak mungkin ini nggak ada di perpustakaan hidupmu. This is part of your perpustakaan. Jelas ini saya pakai bahasa sedikit Papua ya, perpustakaan, mesti ada perpustakaan ini. Joe Oswald Sanders, penulis buku Spiritual Leadership, ditanya sama seorang anak muda yang magang di gereja tempat dia melayani. Apa sih rahasia dari spiritual leadership you? What is the secret to your kepemimpinan rohani? Kok lu bisa mimpin secara rohani itu rahasianya apa? And Dr. Sanders menjawab dengan satu kata. Tanpa tedeng-aling-aling, tanpa menunda-nunda, tanpa mikir dulu. God. Langsung dia jawab, Allah. So the secret to my spiritual leadership is God. And so waktu anak itu diundang untuk nganter beliau di mobil, dia bilang gila loh, aku duduk sebelahnya dia, the manners, the tone of voice, the ekspresi wajahnya, he's so godly, he's so much of God. Nah, ini membuat saya bertanya seperti ini. Kapan ya saya akan belajar bahwa Allah itu sumber kehidupanku 100%. Dan sumber kepemimpinannya efektif bagi hidup saya. I'm not talking about jadi CEO loh, jadi direktur, CFO segala macam. No. Saya nggak ngomong jadi kepemimpin gereja lokal. Nah. It's how you lead your life. Because you cannot lead somebody else's life if you don't know how to lead your life. Okay? We really need to have leadership in our soul to be able to lead you.
Oke, so saya excited sekali untuk bisa melakukan Zoom untuk Bible study ini. I'm very excited because you will know how we prepare, develop me, and to lead my life supaya aku bisa sederap selangkah sama Tuhan sesuai Galatia 5 ayat 22. Nah ini membuat saya ngerti kenapa kok Yesus tulis Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Saya lingkari kata carilah dahulu. Yang dicari dahulu ya mesti jelas, of course, kerajaan Allah. Carilah dahulu, kata dahulu ini penting loh. Karena mesti didahulukan di atas yang lain. So saya pakai The Passion Translation Bible. Very, very, very good translation. So above all, constantly chase after the realm of God's kingdom and the righteousness that proceeds from Him. Aduh, ini kayaknya terjemahnya di Yesaya 47 deh. Then all these less important things will be given to you abundantly. Nah kalau Anda udah berurusan dengan Allah langsung, dia tuh ukurannya abundant. Bagi dia dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan, pikirkan, imajinasikan. Seperti ternyata ada kuasa yang bekerja dalam kita. Do you tap the kuasa yang ada dalam Anda? That is the resurrection power. So above all, constantly, yang namanya konstan tuh ya tetap. Ritmenya sama terus, gak bisa ganti-ganti, gak bisa slow down, gak bisa kecepatan. Yang kita mesti konstan tuh apa? Ngejar, chase. Itu ngejar, nguber. Apa yang perlu diuber tiap hari saudara? The realm of God's kingdom. Alam roh daripada kerajaan Allah. Dan righteousness that proceeds from Him. Kebenaran yang keluar dari dia. Dari bait Allah keluar apa? Kebenaran, kemuliaan Allah, air hidup di Yesaya 47. Maka urusan baju, kalau Anda baca Matius 6 ayat 25 sampai 34, baju apa yang kau pakai, makan, minum, itu ditambah-tambahin. Kelasnya apa skalanya? Abundant. So pelayanan kita adalah kepada Tuhan, saudara-saudara. Dari pelayanan dari Matius 6:33, what do we conclude? Our true ministry, authentic ministry is to the Lord. Terhadap Tuhan, not for the Lord. Kalau for the Lord itu ya kayak apa? Saya minta sekretaris saya, coba kamu kirim surat ini ke sana, surat saya ke ibu itu, ya. And sekretaris saya pergi ke rumahnya. She is doing work for me, correct? But she's not working for the lady, she's working for me, correct? Tapi pada waktu dia ketemu ibu itu, she is with the lady. She is being with the lady. Nah kalau dia butuh apapun, she gets something out of that lady. Nanti melalui sekretaris saya terima apa yang that lady has for me through my secretary. Kita ini saluran. Oke? Nah, bukankah ini berarti kita disuruh ngikutin cara gaya hidupnya Tuhan Yesus waktu di bumi? Dan mengikuti gaya kepemimpinan Tuhan Yesus sehingga kita bisa ditransformasi menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. I rest my case and aku memberikan pertanyaan ini. Bukankah berarti kalau kita mesti datang dulu ke bait Allah, ke temple, to meet the presence of God, to meet God, we are actually copying Jesus. Ingat ritme hidupnya Yesus, pagi hari masih gelap dia ke tempat sunyi untuk berdoa dengan bapaknya. Lukas 5:16 dia sering kali ke tempat-tempat sunyi. Lukas 4 ayat 42, 12 yang di tengah mujizat dia nyelinap keluar. Di tengah-tengah habis melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, zep dia keluar, dia ngajak murid-muridnya yuk ke tempat yang sunyi, yuk capek aku mau sendiri. Let us be quiet. He has that rhythm of stopping to be in the presence of God. Untuk ini saya mau tutup dengan pernyataan for you to ponder about. Kenapa Yesus itu memperkenalkan dirinya, namaku Immanuel. Why? Saya langsung jump ya ke ayat Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita.
Nah, saya mau tanya pada Anda semua. Di tengah badai pandemi ini, di tengah badai krisis sakit penyakit, ada penyakit, orang pada takut dengan penyakit COVID gara-gara si virus COVID-19. Everybody's ngeri. Karena serangannya cepat, sakit paru-paru nggak bisa napas, sakit sekali. Okay, and then you just go. What about those sickness yang sudah bertahun-tahun di ICU? What about those sickness yang udah bertahun-tahun bolak-balik pelayan dirawat dengan penyakit, dengan pengobatan yang mengerikan sekali? Don't we also care for them? Yes, we do. And God do. Dengerin Bapak Ibu sekalian. Apa sih maknanya bagi Anda Allah menyertai kita? What does it mean to you? Apakah kita sering lupa akan realita bahwa Allah bersama kita di dalam Yesus? God the Father is with us in Jesus. Apakah kehadiran kecemasan, ketakutan, kematian, menurunnya pemasukan keuangan di tengah krisis, hidup di badai pandemi ini, apakah itu badai dan hantaman-hantaman yang membuat Anda takut, cemas, bahkan ada kematian, kerugian, bangkrut segala macam, itu lebih nyata daripada realitanya Allah beserta Anda? Is Immanuel nggak ada artinya bagi Anda? Jadi Anda kena badai semua ini, Allah lihat loh. Kalau nggak percaya, pagi-pagi bangun aja. Ada langit nggak? Langit yang Bapak membentangkan tuh siapa? Allah. Siapa yang taruh matahari terbit pagi hari pada fajar dan terbenam di jam yang sama? Allah. Don't you know that di tengah pandemi ini Allah ada dan menyertai kita? Kenapa kok realitanya kurang dibandingin dengan penyakit dan penderitaan manusiawi Anda? Apakah Anda keluar dari jalur yang berpusat dari hadirat Allah? Apa Anda udah derail? Apakah Anda lupa siapa pribadi Allah? Kenapa kok kita mesti solitude silence? Not only kita being with God in His presence, but to know who God is. Kenal dong dengan kepribadian Dia. Anda tahu namanya dia perkenalkan ke Musa di lekuk gunung itu. Dia teriak di situ loh. Allahku, Allahku, pengasih penyayang, panjang sabar. Don't you know His character? You need to wait because you need to know His character. Untuk ini saya mau stop di sini supaya nanti di hari Sabtu kita lanjutkan. Because banyak dari kita semua memiliki distorsi gambaran pribadi karakter Allah di tengah krisis ini. Yang membuat kita menjauh dari Allah bukannya mendekat kepada Allah. Apakah Allah itu baik? Apakah Allah having a bad day? Apakah Allah itu menginginkan yang terbaik bagi Anda dan saya? Of course. Apakah kasihnya lebih baik daripada kasih Bapak kita di bumi? Of course. Nah, bagaimana Anda bisa mengalami itu semua di tengah-tengah kehancuran ekonomi, sakit penyakit, uang yang habis-habisan? How do you get over it? Kita segera kembali di hari Sabtu jam 12 siang bersama Pastor Indri lagi. Oke, I want you to ponder, itu udah banyak tuh yang saya kasih. Kita berdoa ya. Bapak, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami berterima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami. Lord, buat umat-Mu belajar. Stop ngelihat problem mereka. Sudah ada bertahun-tahun kok. Dan mulai alihkan hati dan mata pikiran mereka ke bait Allah. Siapa yang tinggal di dalam itu? Seperti apa karakter dia? Dan berdiam di hadiratnya. Maka doa orang benar yang sungguh-sungguh didoakan besar kuasanya. Mujizat sejauh tumpang tangan Anda. Terima kasih Bapa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Segala hormat pujian hanya bagimu. Amin. Well, I am so happy karena I got to share with you my time alone with God this morning. Well, we'll say goodbye. Sampai ketemu hari Sabtu. And jangan lupa buku-buku yang Anda mesti miliki kita bagikan hari Sabtu ya. And buku Dallas Willard, of course, Emotionally Healthy Spirituality. Kalau Anda yang baru berkunjung, yang belum tahu buku-bukunya, it's all in our replay. Okay? Bye. God bless you.